Sektor pertanian akan kembali menjadi primadona di dalam pembangunan Indonesia ke depan di bawah Presiden dan Wakil Presiden Prabowo dan Gibran. Dan ini juga mungkin ya, ini mungkin saja. Beliau ingin kembali mengulang kembali apa yang telah dicita-citakan oleh mertua beliau dahulu. Ini bisa jadi saya lihat. Itu maksudnya, apakah ini sekedar koar, ucapan di sebuah forum resmi negara, tapi dalam prakteknya nanti terpeta-peta ya Mas? Ya. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Ngopi Toat Sedunia, kembali hadir malam ini tetap bersama seorang yang menginspiratif kita, yaitu Mas Rigoto. Saya memanggilnya Prof Maskot, seorang yang expert di bidang pemberdayaan masyarakat, terutama masyarakat petani di seluruh Indonesia. Beliau malam ini sedang berada di ranch pertaniannya di Pabuaran. Dari Pabuaran, Ngopi Toat mengudara menyapa pemirsa sedunia terkait topik soal pertanian. Sektor pertanian akan kembali menjadi primadona di dalam pembangunan Indonesia ke depan di bawah Presiden dan Wakil Presiden Prabowo dan Gibran. Ini semua berangkat dari pidato kenegaraan Presiden yang usai dilantik di Gedung MPR Senayan, Jakarta 20 Oktober 2024 kemarin. Mamai, melihat berapi-apinya Pak Prabowo soal kedaulatan, terutama kedaulatan bumi dan tanah Republik ini, itu tentu arahnya ke pertanian. Ya, menarik sebenarnya. Jadi dari pidato Pak Prabowo ya, yang semalam kita lihat. Jadi bagi saya juga ngelihat pidato Pak Prabowo ini sempat berulang-ulang kali dengar ya. Iya, dan saya berulang-ulang kali melihatnya. Saya ulang lagi, dengarin lagi gitu. Sepertinya beliau ingin mencoba kembali bagaimana membangkitkan sektor ekonomi di samping industri ya, di samping industri, jasa dan lainnya. Salah satu adalah sektor pertanian. Menggridkan ekonomi dari landasannya pertanian. Iya, itu yang saya lihat. Nah, itu satu. Yang kedua, yang menarik sekali adalah beliau itu berbicaranya tentang pertanian itu berbicara holistik beliau. Maksudnya? Holistik kalau saya lihat ya. Beliau bicara tentang bagaimana ketepatan waktu panen untuk memupuk. Memupuk. Ya, betul, dia tidak dibicarakan secara ini ya di dalam pidatonya. Tetapi saya lihat itu holistik, dia berbicara tentang sektor pertanian. Dan ini juga mungkin ya, ini mungkin saja. Beliau ingin kembali mengulang kembali apa yang telah dicita-citakan oleh mertua beliau dahulu. Ini bisa jadi saya lihat. Swasembada pangan. Ya, karena beliau berulang-ulang menyebut swasembada pangan. Atau di eranya Pak Prabowo ini akan menjadi produsen pangan nomor 1 di dunia. Ya. Dan menurut saya juga pilihan Pak Prabowo sudah tepat di saat beberapa negara-negara ini juga termasuk negara kita juga dilanda dengan dengan iklim iklim yang sedikit agak ekstrim ya. Gitu. Nah, ini juga menarik bagi saya gitu. Tapi Mas, sebelum kita lanjut ke hal lain, apa potensi pertanian Indonesia ini bisa mendobrak pertumbuhan ekonomi yang luar biasa? Kalau pendapat saya, menurut Mas, malah sangat bisa sekali. Saya ada sekitar sekitar 2 bulan lah itu keliling di Cina. Ya. Keliling di Cina.
Dan banyak yang tidak masuk akal yang saya lihat di sana. Yang Cina dia bisa swasembada sebenarnya di dalam negerinya. Itu pangannya dia. Dengan keterbatasan iklim. Ya, ada musimnya ya. Ya, karena dia ada musim dingin. Ya. Ada juga salju di sana. Sedikit daerah itu ada salju itu gitu. Sementara Indonesia. Nah, sementara waktu Indonesia ini sepanjang hari Iklimnya sangat ramah. Iklimnya sangat ramah sekali. Nggak ada orang sektor pertanian itu. Iya, nggak ada orang di sini. Ya serumit-rumitnya orang ya di sini kaitan dengan misal contoh air dan lain-lain. Tapi ada beberapa hari itu hujan lagi gitu. Minimal membasahi tanah. Nah ini menarik bagi saya. Pak Prabowo menggali atau bercita-cita untuk mengembalikan bagaimana kita bisa swasembada pangan untuk 5 tahun ke depan. Nah, tentu tapi caranya mungkin itu maksudnya apakah ini sekedar koar, ucapan di sebuah forum resmi negara, tapi dalam prakteknya nanti terpeta-peta ya Mas? Iya. Saya lihat tidak. Oh, tidak. SDM mampu. SDM kita mampu. Kita punya beberapa universitas itu, itu cukup banyak risetnya, banyak mumpuni lah. Kalau hanya untuk berbicara atau implementasi dari sektor pertanian. Nah, apalagi kita berbicara tentang pertanian yang kekinian. Pertanian yang kekinian itu adalah pertanian yang bagaimana memanfaatkan model-model sumber daya alam yang ada di dalam itu sendiri dengan hasil yang maksimal. Nah, saya lihat contoh ini ya. Contoh yang dilakukan oleh kawan-kawan kita di Sumatera Barat. Bagaimana kawan-kawan kita ini mencoba mengimplementasikan sawah pokok murah misalnya. Nah, ini menarik sekali menurut saya. Dan ini juga di nasional bisakah ini dilakukan? Bisa sekali.